Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Haleluya, Bapak Ibu merasa merdeka pagi ini? Amin, haleluya. Haleluya, kita pada pagi hari ini kita merasakan suasana kemerdekaan ya. Dan besok tanggal 17 bangsa kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Tapi bagi kita esensinya bahwasannya kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu ya yang merasa merdeka hari ini, mari kita pujikan pujian ini, kita berikan kemuliaan bagi Allah, kita agungkan Allah kita. Haleluya. Yes, Haleluya. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan, haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, haleluya. Kita muliakan Tuhan Allah kita, kita agungkan Dia yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita, kemerdekaan, kebebasan bagi kita, haleluya. Haleluya. Hanya Dia yang layak kita agungkan dan kita puji, haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
Sama-sama kita katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yes, amin. Amin, glory. Engkau yang berkuasa Tuhan. Oh, Engkau Tuhan, Allahku dan Rajaku. Haleluya. 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 Katakan dimuliakan. Haleluya. Mari serempak jemaat yang menyanyikan haleluya. Dimuliakan. Haleluya Tuhan. Engkau layak kami muliakan Tuhan. Engkau layak Tuhan kami tinggikan. Kami layak mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah Tuhan yang selalu menyertai kami. Memberikan kami Bapa senantiasa kelegaan, kemenangan, kebebasan, kemerdekaan. Haleluya. Engkau layak Tuhan, kami sanjung Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.
kami muliakan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, haleluya. Engkau layak Tuhan kami muliakan Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di tahta yang maha tinggi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Haleluya. Layakkan kami Tuhan. Biarlah kami Bapa sebagai umatmu boleh berkenan di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Ampuni Bapa segala dosa-dosa kami Tuhan. Jika selama ini, minggu-minggu ini Bapa, ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Perbuatan kami senantiasa mengecewakan Tuhan. Kami Bapa belum bisa belajar mengasihi Bapa sepenuhnya Tuhan. Baik kepadamu Tuhan, kepada Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Bapa, kami sungguh dimerdekakan Bapa, roh kami dibebaskan. Haleluya, mulut kami diurapi sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, kami rindu hadirat-Mu dan urapan-Mu menguasai kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Bapa terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami menutup segala sekecil apapun Tuhan, kuasa iblis yang ingin mengambil benih damai sejahtera, ingin menteror kami Tuhan. Kami sudah patahkan seikat sehati di dalam nama Yesus. Bapa, kami lanjut Bapa, memuji, mau bersuka cita, mau mengagungkan namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu masih sanggup berdiri ya. Haleluya. Kita orang-orang merdeka itu harus lebih kuat lagi ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Kita semuanya adalah umat pemenang. Bapak Ibu percaya? Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Amin, haleluya. Itu pemberian Allah. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat pemenang, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah
dikalahkan. Haleluya. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama dengan jemaat saja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Haleluya. Yesus Raja. Oh, Yesus kita Raja. Oh, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Saya mau sekali lagi Bapak Ibu beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Ya, kita siap mendengarkan firman Tuhan dan pasti ada kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita naikkan bersama-sama. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama kita yakin, haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita yakin kuasa Tuhan, haleluya. Kau hadir di sini. Mari kita rasakan kasih-Nya. Mari kita rasakan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Ada Roh-Mu, ada Engkau Tuhan. Kami pasti menang ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat katakan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau bersama-sama kami Tuhan. Sekalipun Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan. Haleluya. Kami yakin Bapa. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
seperti pujian yang kami barusan naikkan Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kemenangan sudah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami ada semua karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Tepat hari ini tanggal 16 Agustus, di mana besok tanggal 17 Agustus kami memperingati kemerdekaan Republik kami, Republik Indonesia yang ke-81. Dan kalau sampai saat ini tanggal 16 kami masih berdiri di tempat ini, itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Di saat kami merasa sendirian, namun Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Demikian juga bangsa kami Tuhan. Bangsa yang besar ini semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pulau di mana kami ada saat ini di Pulau Bali. Kami mengucap syukur itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih pujian sudah kami naikkan, kiranya pujian itu menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hatimu. Gereja-gereja yang melakukan ibadah yang senada, kami tahu hari ini mereka banyak memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Kau lawat mereka di mana Engkau telah merawat kami di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah di akhir-akhir ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan, kemarin mereka mengalami bencana yang tidak terduga di dalam hidup. Kami tahu itu caramu Tuhan, Engkau hadir. Lewat gempa 7,7 yang terjadi di Flores, di NTT. Banyak saudara-saudari kami mungkin saat-saat ini Tuhan, mereka bingung Tuhan. Ada mungkin beberapa dari mereka kehilangan sanak familinya, bahkan kami dengar ada seorang ibu memeluk anaknya Tuhan di tengah-tengah runtuhan gempa itu. Biarlah peringatan ini mengingatkan kami. Kami hidup tanpa Engkau tidak ada artinya Tuhan. Engkau ingatkan kami di hari-hari terakhir ini agar kami Tuhan bertobat dari segala kelakuan kami. Mencari Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melebihi daripada kuasa. Kiranya Engkau jamah saudara-saudari kami, famili kami yang ada di Nagekau Tuhan, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan bahkan Tuhan ada kejadian beberapa gempa susulan Tuhan sampai melanda di Sumatera Utara, Sulawesi. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau lawat mereka di mana Engkau lawat kami. Biarlah di dalam kekosongan hati mereka, di dalam kegalauan kesedihan hati mereka Engkau hadir. Engkau adalah menjadi jawaban doa-doa mereka. Karena dengan kehadiran-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan. Engkau bahkan memerdekakan kami dari segala dosa kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah buat saudara-saudari kami Tuhan di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Dan kami tetap serahkan anak-anak-Mu di Kolombia yang masih mengalami duka karena gempa juga seminggu yang lalu Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau hadir, Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang besar Tuhan. Kami yang mendengar, kami tahu Tuhan, Kau punya rencana besar dalam hidup kami. Agar kami bertobat dari segala kefasikan-kefasikan kami. Agar kami Tuhan sadar diri Tuhan. Bahwa hidup yang kami hidupi itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu napas yang kami hidupi ini adalah titipan daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami mengucap syukur masih bisa melayani pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan kami namun Engkau hadir Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Berkarya lebih lanjut lewat kebenaran firman-Mu. Tempat ini sudah dikuduskan dan kami yakin Engkau bertata di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu.
Anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu, dia adalah anak-anak kami, generasi kami. Kami rindu anak kami menjadi berkat dimanapun mereka ada. Berkaryalah Tuhan buat sekolah minggu, buat anak-anak kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk buat kita semua. Sama-sama mari kita bilang merdeka. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur pagi hari ini setelah nanti kita pulang beribadah. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sebentar, mari kita luangkan waktu. Nanti kalau sore, nanti malam kita luangkan waktu berdoa buat saudara-saudari kita di NTT. Mereka orang-orang percaya yang ada di Flores, Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. Mereka saat-saat ini mengalami kegalauan. Dia adalah bagian daripada kita, karena kita di dalam Tuhan, kita adalah bersaudara. Amin. Luangkan waktu, walaupun mereka ada di Kolombia, mereka anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu, memang waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kita masuk dalam fase kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam banyak hal, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana salah satu cara Tuhan bertemu, hadir dengan badai, dengan banjir, dan bahkan di dalam gempa Tuhan hadir. Tetapi banyak orang masih belum ngeh. Tidak mau bertobat, masih dengan pakai kekuatannya sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Raja-Raja bagaimana Tuhan hadir waktu menemui Elia. Elia waktu ketemu sama Tuhan, dia sendirian di dalam goa. Karena sebagai seorang pejuang, seorang nabi, dia mau dibunuh sendirian. Dia pikir dia sudah tamat hidupnya. Tapi Tuhan hadir lewat gempa, topan, badai yang luar biasa. Tapi api yang menghanguskan, tapi itu baru suara-suaranya. Rupanya Tuhan hadir di dalam ketenangan hati kita. Pas gempa selesai, api itu turun, Tuhan hadir dalam sepoi-sepoi kita. Artinya, jangan engkau kecil hati di saat engkau saat ini mengalami tantangan kehidupan. Jangan engkau merasa tersendiri dengan badai yang ada dalam hidupmu. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Dia yang berjanji, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari bacaan firman pada hari ini, kita tahu dulu Mazmur 91 bagaimana Allah menyertai umatnya. Musa atau Daud, siapapun yang waktu itu menulis Mazmur 91. Tapi itu malah Mazmur yang nyata-nyata bagaimana doa-doa yang dinaikkan Daud atau bangsa Israel saat itu, saat mereka mengalami keterpurukan. Tapi pagi hari ini kita ingat, kita merdeka, bangsa negara kita merdeka. Sudah 81 tahun. Walaupun kita menjelang kemerdekaan ada banyak kejadian. Di Papua ada banyak kejadian dan saya tahu kemarin di tengah-tengah kejadian orang berduka lagi gempa. Ada aksi damai, tapi aksi damai itulah kadang-kadang bangsa Indonesia ya, saking banyaknya dia di Aceh, di Sumatera Utara, padahal di Medan ada gempa. Dia menaikkan bendera Aceh Merdeka. Namanya manusia itu egonya tinggi, berontaknya itu tidak pernah berhenti-berhenti. Keras kepala, bandel, sok tahu. Dan bahkan TNI itu mereka pukul, ada salah satu TNI mereka pukul. Karena TNI itu ingatkan, jangan naikkan bendera, kalau aksi damai.
Saya baru baca tadi malam sebelum saya tidur, tapi saya tidak mau terusik itu. Itulah kenyataan, taubahnya hidup kita. Walaupun Allah senantiasa menyertai kita, tapi kita seringkali memberontak. Sedikit-sedikit walaupun tidak kelihatan. Karena kita jatuh dalam dosa, jadi dosa itu tidak mau diajak berbuat baik dan kebenaran. Mari pada pagi hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita ingat apa yang Tuhan ajarkan tentang kita harus menghargai jasa daripada para pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Jadi God be with us, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan senantiasa menjaga kita di setiap jalan kita. Itu tema kita bulan Agustus. Mari perhatikan firman ini, biar nanti waktunya habis ini kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kalau kita Bapak Ibu saat ini mungkin datang ke kantor-kantor pemerintahan, nanti setiap jam 10 lagu Indonesia dikumandangkan. Kalau sekarang di Amerika baru mulai kantor jam kantor wajib dia berdoa, wajib baca firman. Itu walaupun banyak orang yang tidak suka Trump, hampir seluruh dunia tidak suka Presiden Trump, tapi satu hal yang dia lakukan, kita hidup karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita. Jadi mari pagi ini kita diingatkan bagaimana pahlawan yang senantiasa setia menyertai kita itu adalah siapa? Siapa pahlawan yang paling setia senantiasa menyertai kita? Tuhan Yesus. Ini dinyatakan oleh Musa kepada Yosua. Dan dia berkata, pahlawan yang senantiasa setia menyertai adalah satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Yosua 1 ayat 9, Musa berpesan dan Tuhan berbicara langsung lewat perintah Tuhan kepada Yosua. Karena Yosua adalah memegang tapuk kepemerintahan yang baru. Dalam ayat Yosua 1 ayat 9 dia berkata, silakan Daniel bisa baca. Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Mohon maaf ya, saya baru terpikir nih. Kalimat ini diawali bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dalam artian perintah yang sama sudah pernah disampaikan apa belum? Sudah. Mungkin udah beberapa kali disampaikan ini. Sorry, saya baru aja kepikiran ini dari apa namanya? Nada awal kalimat ini. Jadi kecenderungan kita kadang-kadang enggak mau dengar. Enggak mau respon. Ya, kecenderungan kita sebagai manusia sering berontak, melawan. Diajak berbuat baik, berontak. Menganggap dirinya paling penting. Tapi sini makanya agak aneh sini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, terus? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tanda tanya di sana. Terus? Janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan. Sebab apa? Tuhan. Allahmu. Menyertai engkau. Menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Ingat, pegang erat-erat perintah ini. Di Ulangan juga Tuhan sudah nyatakan. Tetapi kita masih banyak hidup dalam daging kita. Unsur berontak, provokatif, mempengaruhi orang. Yang jelek-jelek lah banyak. Karena hatinya lebih banyak diisi oleh keinginan daging, percabulan, perbuatan dosa, fitnah, hal-hal yang tidak baik. Sehingga kecenderungannya jadi selalu berontak. Padahal Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi perhatikan di sini, penyertaan Tuhan seperti pahlawan yang senantiasa berjuang menyertai umatnya, luar biasa. Di saat engkau terpuruk, di saat engkau mungkin merasa sendirian, ingat Tuhan berjuang.
engkau tidak sendirian dan Tuhan berjuang menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Matius 8 ayat 20 itu berkata. Dan bahkan kemarin ini ada KKR kemarin di Lipo Mall. Karena sore saya memang tidak ada kegiatan, saya ikut hadir di sana. Jadi dari GBI dia ngadain. Jadi pembicaranya Yeri Patinasarani. Pernah dengar namanya Yeri Patinasarani? Anaknya pemain bola, Patinasarani. Saya dengar bapaknya dulu berkhotbah di Baitani. Saya pernah anaknya ikut tentang motivasi anak muda. Saya tercengang, coba Bapak Ibu, saya minta tolong. Ya saya tahu Theo, dia anak saya. Theo minta tolong baca Wahyu. Ya kitab Wahyu Theo. Kitab Wahyu yang terakhir. Jadi penyertaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Saya tergelitik dengan ayat ini, bagaimana Tuhan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Wahyu ayat yang 22 ya. Sebentar. Kita Wahyu terakhir 22. Oke, ayat yang terakhir baca ayat. Theo. Wahyu 22 ayat yang terakhir. Apa katanya? Sebelumnya? Wahyu 22 ayat 21. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus. Sekali lagi, ujang baca sama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus. Apa katanya? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Pendek sekali, saya tergelitik juga kemarin waktu disampaikan hal ini. Waktu engkau sendirian, waktu engkau di dalam keadaan mungkin terprosok, sudah jatuh ketimpa tangga lagi, tapi ingat, pernyataan Tuhan itu sampai akhir. Kitab ini ditulis begitu luar biasa dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menyertai kita itu dari awal sampai akhir. Dia adalah pahlawan yang sejati. Jadi penyertaan Tuhan seperti pahlawan yang senantiasa berjuang menyertai kita. Dengan kasihnya dia menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi yang datang pada hari ini jangan engkau merasa sedih, jangan engkau merasa susah, jangan engkau merasa ditinggalkan. Walaupun orang mengkhianati, walaupun engkau diperlakukan tidak baik, tidak usah takut, pegang janji Tuhan. Di mana seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, demikian juga dia berbicara buat kita saat-saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pahlawan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus dialah pahlawan sejati dalam Yeremia 20 ayat 11. Silakan Daniel baca di dalam Yeremia 20 ayat 11. Ya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tetapi Tuhan apa katanya? Menyertai aku. Menyertai kita Bapak Ibu. Yeremia pada saat itu seperti apa? Pahlawan yang gagah. Pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Akan tersandung jatuh. Jadi kalau seandainya engkau diperlakukan tidak baik, tidak usah takut. Ada pahlawan sejati yaitu Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Biarkan mereka orang-orang yang mengkhianati kita. Biarkan mereka orang-orang musuh-musuh kita yang ada dalam hidupmu mungkin jengkel, mereka iri hati. Tidak suka melihat penampilanmu, tidak suka engkau waktu engkau diberkatin. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dia seperti pahlawan. Pahlawan itu berjuang di belakang atau di depan? Ingat di depan kita, yang kita ada masalah itu ada Tuhan. Dia adalah pahlawan sejati. Dia menyertai kita. Lanjut.
Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali. Mereka akan menjadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Sebab mereka kenapa? Yang iri hati, yang fitnah itu adalah orang-orang yang ternyata sudah tidak berhasil. Maka jangan biarkan hidupmu dimentorin sama orang-orang yang sudah nyata-nyata tidak berhasil. Rugi sama dengan kamu mundur jauh ke belakang. Terus? Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Iya, terima kasih Daniel. Jadi seorang pahlawan sejati dia berada di depan. Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus adalah dia pahlawan yang gagah perkasa yang kita sudah baca dalam Yeremia 20 ayat 11. Mari kita lihat diri kita masing-masing, lihat pasanganmu di samping. Lihat orang tuamu, siapa pahlawan sejati di dalam hidupmu? Ya, siapa pahlawan yang paling sejati dalam hidupmu? Perhatikan, siapakah pahlawan yang sejati dalam hidup kita? Karena Tuhan Yesus adalah pahlawan yang sejati yang senantiasa menyertai kita. Di selain Yesus, siapakah pahlawan yang berjuang mati-matian, mengandung kita 9 bulan, yang rela berkorban, siang dan malam. Ingat orang tuamu bekerja siang dan malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia tidak pernah berhenti, dia adalah pahlawan. Dia rela berkorban. Siapa pahlawan kita yang tidak mementingkan diri sendiri? Saya ingat ibu-ibu, saya ingat ibu saya sendiri. Waktu nasi saya masih sedikit, di rumah masih sedikit. Waktunya makan, saya lihat nasinya masih kurang sedikit. Apa kata ibu? Makan nak, mama sudah. Padahal mama tuh belum makan dia. Siapa pahlawan yang sejati di dalam hidupmu? Perhatikan itu. Rela berkorban, yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak pandang waktu. Kadang-kadang waktu kita kecil, waktu istri saya melahirkan pertama, saya pulang kerja jam 11, jam 2 kadang-kadang anak-anak kami belum tidur. Istri saya gendong, malam itu jadi siang. Kadang-kadang saking keras teriak nangisnya malam-malam mengganggu tetangga. Dan itu kejadian bukan 1 hari, 1 malam. Jadi mari kita perhatikan siapa pahlawan kita yang rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak pandang waktu, yang senantiasa bertanggung jawab walaupun mereka, mohon maaf zaman-zaman sekarang mungkin saya tidak mengajarkan Bapak Ibu, buat anakmu dilihat, dihormati, kamu berhutang untuk membelikan HP. Kalau bisa jangan, apalagi zaman-zaman sekarang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau bisa jangan cari hutang zaman-zaman sekarang. Ini zaman-zaman yang ketidakpastian, banyak-banyak ketakutan. Kalau engkau ingin menghormati, kalau ingin membahagiakan anak-anakmu dengan berhutang, atau ingin menyekolahkan anakmu dengan berhutang, hati-hati. Atau sogok biar dapat sekolah yang lebih bagus, hati-hati. Tidak tepat waktunya. Jadi kita punya pahlawan yang bertanggung jawab, yang tulus dan setia. Ingat, mungkin sejahat-jahat dalam pikiran kita, istri atau suami kita jahat, tidak tulus dan setia. Kalau dia tidak tulus dan setia, dia tidak memperhatikan hidupmu. Dalam hal hidup ini saya sering mengatakan, lihat sisi baik dari pasangan kita, lihat sisi baik daripada orang tua kita, lihat sisi baik dari rekan pelayanan kita. Jangan munculkan yang tidak baik. Mari besarkan kasih karunia baik kehidupannya dia. Jadi mari kita merawat kita agar senantiasa hidup sehat sampai saat ini, kita rawat itu. Bangsa Indonesia merdeka sampai saat ini itu pejuang-pejuang itu bersatu. Mereka berjuang dengan satu tekad bersama-sama.
Bukan cuma mama papa aja yang berjuang, kita semua, kita berjuang. Jadi fakta sebaliknya, kita tahu banyak orang tidak menghargai jasa daripada pahlawan. Bagaimana contohnya kok kita tidak menghargai jasa para pahlawan? Tanya siapa pahlawan-pahlawan nasional anak-anak sekarang? Masih hafal? Pahlawan nasional dari Pulau Bali siapa? Ibu-ibu tuh bilang, anak-anak tidak ada yang bilang tuh. Siapakah pahlawan dalam hidupmu? Banyak orang yang tidak menghormati dan menghargai jasa-jasa daripada para pahlawan. Banyak orang yang tidak berbakti kepada bangsa. Bagaimana contoh kita berbakti dengan bangsa? Kita ikut aturannya. Pas 17 Agustus kita naikkan bendera. Bersihkan lingkungan, itu namanya kita merawat, menjaga, berbakti kepada bangsa. Berbakti sama orang tua, jangan nunggu WhatsApp-nya sudah 3 hari, 4 hari baru dijawab. Banyak orang yang tidak berbakti buat bangsa dan negara. Banyak yang tidak peduli. Zaman-zaman sekarang tidak peduli. Dia lupa. Dia makan dari negara Indonesia. Atau contoh ringan. Kita bayar ke McDonald. Padahal kita makan di Warung Padang atau kita makan di Kendaki. Kita makan di Kendaki tapi bayarnya di McDonald. Itulah orang-orang yang tidak berbakti, yang tidak peduli. Mereka tidak tahu berterima kasih, rude. Kalau ngomong rude itu, bahasa Inggrisnya enak, sudah segala macamnya. Kalau di Indonesia istilahnya rude itu apa? Bandel, berandalan? Bukan, tidak tahu sopan santun. Ya bahkan tidak tahu bersopan santun, rude. Banyak yang memberontak. Indonesia merdeka 81 tahun. Pemberontakan ada-ada saja. Tapi lihat, pernahkah orang-orang yang memberontak itu berhasil? Saya sekali lagi saya tanyakan, pernah dah lihat Bapak Ibu contoh atau pahlawan yang memberontak di Indonesia, di negara Republik Indonesia, atau orang yang mendirikan organisasi terus memberontak? Apakah dia berhasil? Tunjukkan. Jangan punya roh pemberontakan di dalam hati kita. Mari kedepankan roh persatuan. Jangan ada roh pemberontakan di dalam hati kita. Dalam Alkitab sudah nyata-nyata dinyatakan bangsa Israel diberkatin Tuhan. Pemimpinnya Musa, terus Musa lanjutkan sama Yosua. Tapi waktu perjalanan dia keluar dari tanah Mesir, waktu setelah menyeberangi laut, mau menuju ke Israel. Dalam perjalanan 40 tahun, ada orang Lewi itu pilihan Allah ada? Pilihan Allah. Orang-orang yang berkenan, yang boleh melayani di kemah. Yang saya sampaikan adalah Harun, keturunan Harun itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan 16. Ada yang namanya di sana Korah, Datan, dan Abiram. Mereka adalah orang-orang yang sudah dapat pelayanan. Tapi dia memberontak karena dasarnya dia iri hati. Tidak senang melihat orang lain suka melihat orang lain sengsara. SMS, senang melihat orang lain sengsara. Ya itu. Jangan punya jiwa pemberontak. Banyak orang yang tidak mengenang jasa-jasa para pahlawan dan perjuangannya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup kita sebagai orang tua, sebagai anak adalah orang-orang yang saat ini ada di samping kita. Kapan terakhir engkau berterima kasih buat jasa-jasa mereka? Kalau seandainya toh mungkin masakannya mamamu mungkin saat ini keasinan. Jangan sampai ada kata-kata pemberontakan keluar dari bibir kita. Jangan sampai ada hal-hal provokatif keluar dari
bibir kita. Karena roh pemberontakan itu masing-masing kita punya ada. Tapi tekan pemberontakan itu. Dengan mengucap syukur, aku mengucap syukur Tuhan, hari ini aku diberkati Tuhan. Mengucap syukur, kulitku bagus Tuhan, aku masih bisa bernapas. Jangan ada jiwa-jiwa pahlawan yang memberontak dalam hidup kita. Jadi katakan pasangan samping kiri kananmu, engkau adalah pahlawanku. Mari sama-sama kita katakan, engkau adalah pahlawanku. Yang sudah berjuang, kalau kita seandainya waktu kecil, waktu nangis gak dibiarin aja sama mama, gak dikasih susu, kira-kira kita masih bisa hidup? Enggak. Demikian juga hidupmu, kalau Tuhan gak menebus dosa-dosa kita tidak tahu, kita tidak mungkin bisa beribadah di tempat ini. Itu adalah jasa para pahlawan. Pahlawan yang senantiasa setia mendampingi dan menyertai kita adalah Tuhan Yesus. Dalam iman Kristen, mari kita memaknai kemerdekaan dengan dua hal. Waktu begitu cepat ya. Setelah ini kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana memaknai kemerdekaan yang sejati? Ada dua makna merdeka dalam Alkitab yang ditulis dalam Alkitab. Makna kemerdekaan. Pertama, merdeka berarti bebas dari perhambaan. Merdeka itu artinya kita bebas dari perhambaan. Tidak mau diperbudak dari dosa, berjuang melawan dosa dan dari kedegilan hati. Dalam Galatia 5 ayat 1. Berbicara tentang, silakan Daniel agak cepat. Merdeka berarti bebas dari perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristuslah yang memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi apa? Dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Terima kasih. Jadi makna yang pertama, merdeka berarti bebas dari perhambakan. Dalam artian waktu perjuangan dulu itu kita diperbudak oleh penjajah Belanda waktu itu. Indonesia, sehingga seluruh pejuang pahlawan bersatu. Pahlawan kemerdekaan kalau di Bali waktu itu adalah I Gusti Ngurah Rai. Kalau di Surabaya yang merobek bendera siapa? Pak Abdi ahli sejarah. Siapa pahlawan Surabaya? Pak Sas. Coba chat GPT-nya buka. Siapa pahlawan Surabaya? Hah? Yos Sudarso. Siapa? Budi Utomo. Terus? Ya itu tandanya kita terpecah-pecah saat ini. Bung Tomo, banyak jasa-jasa para pahlawan yang harus kita tahu. Merdeka berarti bebas dari perhambaan. Jadi janganlah ngomong tentang kemerdekaan Republik Indonesia karena 81 tahun kita merdeka. Dulu saya tidak punya sepeda motor, mohon maaf. Jangankan mau beli sepeda motor, mau numpang bemo aja. Demo roda tinggal saya sama istri saya. Harusnya saya berangkat harus naik bemo. Tapi kadang uangnya tidak cukup. Saya memilih jalan kaki. Tapi puji syukur kepada Tuhan sekarang Tuhan izinkan saya tidak punya sepeda motor, saya punya sepeda motor. Tuhan izinkan saya masih bisa punya lebih bagus dari kereta. Kalau orang Medan bilang sepeda motor itu kereta. Saya punya motor. Jadi kalau motor orang Medan itu namanya mobil. Ya. Jadi kalau orang Medan mau ke pasar, ke pajak. Ya. Jangan bilang nanti, oh pergi pajak dia. Ya jangan bilang pajak itu dia bayar pajak, dah. Kalau orang Medan bilang pajak itu berarti dia ke pasar. Akhirnya saya mengucap syukur
sekarang 81 tahun Tuhan, Engkau berkati saya motor, berkati kendaraan, berkati rumah. Artinya rawatlah itu. Itu kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah tunjukkan. Jangan engkau ngomel, berontak terus. Kita harus merdeka berarti bebas dari kuk perhambaan, tidak mau diperbudak dari dosa. Dulu mungkin sukanya bohong, sekarang mari berubah. Jangan suka bohong, ada Kristus, lebih besarkan Kristus. Caranya jangan tubuh jasmani jadi kasih makan, tubuh rohani kita kasih makan. Baca Alkitab sekali-kali. Jangan baru hari Minggu disuruh baca firman, baru baca firman. Makanya tubuh rohani kita jadi lemah. Kalau orang tubuh rohaninya lemah, isi hidupnya adalah memberontak. Oke? Makna pertama, merdeka adalah bebas dari kuk perhambaan. Yang kedua, merdeka berarti bebas untuk memilih dan bertindak. Free will. Jadi kehendak bebas untuk melakukan sesuatu. Mari perhatikan 1 Korintus 9 ayat 19. Ini Paulus sendiri menulis buat jemaat Korintus. 1 Korintus ayat 19. Kita diberikan kehendak bebas. Setelah merdeka kita diberikan kehendak bebas. Tetapi mari kita baca. Apa? 1 Korintus 9 ayat 19. Ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sungguh pun Paulus yang sudah nyata-nyata sudah dipilih Tuhan, dimerdekakan, yang mana dulu dia penganiaya jemaat, dia sudah diubahkan dan bahkan diberkati dengan pelayanan. Dia berkata buat jemaat Korintus, sungguh pun apa? Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Aku menjadikan diriku, dia memilih, dia tahu punya kehendak bebas tapi dia menentukan di pilihannya, aku mau menjadi hamba semua orang, terus? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Apa kata Paulus? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Terus? Dengan demikian, Ya. bagi orang Yahudi, Ya. aku menjadi seperti orang Yahudi. Dengan orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Terus? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Terus? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang hidup di bawah hukum Taurat. aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus? supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Udah habis ya? Oke, makasih Daniel. Jadi Paulus sendiri dia bebas memilih, tetapi yang dia pilih adalah dia hidupnya berguna untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Dia tidak membawa identitasnya sendiri. Aku nabi, aku udah pendeta kok. Tidak. Tapi dia belajar menjadi hamba. Saya adalah hamba Tuhan. Saya belajar. Walaupun mungkin saya sebagai hamba, tentunya saya akan tidak menerima yang baik-baik saja. Banyak orang memperlakukan saya kadang-kadang tidak baik. Tapi sebagai orang hamba saya sadar bahwa saya adalah hamba. Tapi luar biasa, saya diajarkan Tuhan sebagai seorang hamba hendaklah engkau memenangkan banyak jiwa. Punya pilihan yang pasti dalam hidup ini. Berapa jiwa yang sudah engkau menangkan? Ngomonglah, GBT Bukit Iman tidak usah jauh-jauh, belum 5 tahun. Ya, saya bicara sama imam-imam yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berapa jiwa yang sudah engkau menangkan, kau ajak beribadah di tempat ini. Atau orang Infinity Mystery bilang orang damai yang kau temukan sehingga dia bertobat, mau menerima Tuhan Yesus, mau beribadah di tempat ini. Kita diberikan kehendak bebas. Memang setelah kita merdeka kita bebas. Kalau anak-anak di Indonesia umur 17 tahun dia sudah bebas. Harusnya dia sudah tidak tinggal sama orang tuanya. Kalau di Amerika 15 tahun mereka sudah bebas, dia menentukan pilihan sendiri.
Dia tanggung hidupnya sendiri. Diberikan kehendak bebas. Tapi waktu engkau diberikan kehendak bebas, jangan bawa hidupmu yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Jangan bawa hidupmu ikut memberontak. Memberontak kepada orang tua, memberontak kepada mertua, memberontak kepada ipar, pada suami, pada istri, pada orang tua. Pilihlah seperti Paulus, menjadi hamba. Kita layaknya saya hamba istri saya, bukan berarti saya suami takut istri, enggak. Saya berusaha merawat istri kita. Kalau seandainya saat ini engkau mungkin tidak diperlakukan tidak baik sama suami, sama istrimu, tetap bawa dalam doa. Jangan lihat keburukan suami istri kita, tapi lihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Besarkan kebaikan Tuhan sehingga Tuhan bisa mengubahkan hati kita, sehingga kita bisa melihat cara pandangnya Tuhan. Kenapa kok Tuhan masih mengasihi suamiku yang begitu jahat? Mengapa Tuhan kok masih mengasihi istriku yang begitu cerewet? Lihat sisi side lainnya. Jadi mereka berarti bebas untuk memilih, tapi ada satu catatan buat Bapak Ibu. Tidak semua hal yang kita lakukan itu berguna. Kalau umpamanya temanmu mau ngajak engkau masuk jurang, kira-kira berguna apa enggak? Kalau masuk jurang udah nyata-nyata pasti jatuh. Tapi waktu diajak gosip, berguna enggak? Firman Tuhan bilang memang tidak. Orang tahu semua sadar tidak. Tapi pas waktu diajak duduk bareng, lupa. Ya, akhirnya keceplosan kita. Jadi catatan penting, 1 Korintus 10 ayat 23, ya waktu berjalan cepat. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Tuh Tuhan ngasih free will. Semua bebas. Segala sesuatu diperbolehkan, terus? Benar. Benar. Tetapi Ya. bukan segala sesuatu berguna. Apakah semuanya berguna? Ya, kita bebas. Mau makan, ada yang steak, apa yang steak yang paling mahal sekarang kan? Lupa. Wagyu. Ya, pernah dengar Wagyu? Kalau Pak Os, Bu Mega tahu ya. Kalau Cuco enggak ada, Cuco tahu dia Wagyu. Wagyu marbling 9. Ya, ada tingkatannya. Daging sapi dari Jepang atau dari Australia, dari Amerika ada juga. Wagyu itu adalah nama proses pembesarannya dia. Yang marbling 9 itu sapi itu tidak boleh bergerak, minumannya bir, dimasas. Harga daging steaknya itu yang mentah belum dimasak itu, yang marbling 9 waktu zaman saya itu 100 gram itu 2.500.000. Harga mentahnya aja belum dimasak itu. Ya, mau makan silakan. Mau makan steak kalau bisa dibeli, why not? Itu free will. Jangan kita iri. Mereka punya duit, dia berhak untuk menikmati hidup. Makanya waktu kita diberkati jangan simpan-simpan terus. Nanti keburu gempa, lupa jadi gininya. Ya, kemarin ada cerita Ante, waktu gempa di NTT, itu kan jam 6:05, pagi sekali. Akhirnya listrik mati sampai jam berapa? Sampai jam 10 listrik mati. Saya punya kakak ipar, saya WA, saya pikir dia ada apa-apa. Tidak jawab-jawab. Rupanya gara-gara listrik dia tidak bisa nelpon, tidak bisa komunikasi. Berita tidak jalan semua. Terus mau narik duit, ini ada cerita orang lain mau narik duit, ATM-nya mati. Tidak bisa. Memang segala sesuatu berguna, mari kita punyakan hikmat Tuhan yang kita berikan itu berguna dalam hidupku. Segala sesuatu memang
berguna. Terus? Segala sesuatu diperbolehkan, Ya diperbolehkan, benar. benar. Tetapi Ya, bukan segala sesuatu membangun. tapi apakah semua segala sesuatu untuk membangun? Dalam hidup ini kita diberikan pilihan bebas. Mau ibadah silakan, mau tetap jadi jemaat di sini silakan, mau keluar tidak apa-apa. Tapi ingat firman Tuhan pesan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat dalam hidup kita? Tuhan ngasih kita kehendak bebas. Seperti bangsa Indonesia sekarang sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan, diberi warga negara Indonesia, diberikan KTP Indonesia, terus kita memberontak, apakah kita nggak diusir dari negara Indonesia? Diusir. Sekarang Polandia, kemarin aja, saya enggak nakutin Polandia. Mereka ada banyak pengungsi. Polandia adalah negara yang paling aman, tentram sekali. Ada 180 imigran kemarin, bukan imigran. Yang orang itu sudah lama kerja di Polandia. Tetapi mereka berontak. Berontaknya mereka tidak berontak berjuang nembak gitu cara kayak Indonesia dia. Dia tidak ikut aturan negara itu, tidak menghormati negara di mana dia ada. Dengan jalan apa? Dia mendukung orang-orang yang berontak yang ada di Timur Tengah. Dia posting-posting di Instagram yang provokatif, ngajak orang untuk memberontak, ngajakin orang, sehingga akhirnya orang-orang itu dideportasi dari negara itu. Jadi mari kita jangan memberontak kepada Tuhan kita, pejuang hidupmu. Dia Allah yang setia. Kalau kita berontak lama-lama makanya mungkin kau bisa, tapi pada saatnya napas yang engkau ada di dalam hati kita itu adalah miliknya Dia. Tuhan Yesus, ajarkan diri kita, ajarkan pasangan kita, ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa taat dan setia mengiring Tuhan Yesus. Di hari-hari ke depan ini tidak gampang perjuangan kita. Mari kita taat dan setia sama pasangan kita, taat dan setia sama orang tua kita. Jangan jadi pemberontak. Kemerdekaan sebagai bangsa maupun sebagai orang percaya tentu saja bukan hal yang statis, tapi harus diperjuangkan terus-menerus. Kita harus berjuang terus-menerus bersatu. Amin. Setelah ini kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu saya nyanyikan beberapa kali. Waktu saya nyanyi mungkin waktu SD, SMP, saya tidak mengeluarkan air mata, saya nggak ngerti waktu saya menyanyikan lagu Indonesia Raya waktu saya ada di Maldives. Di Maldives di mana saat itu adalah saya merasakan bagaimana dua yang namanya kekayaan itu tidak ada artinya kalau tidak ada damai di dalam hati. Tapi waktu lagu Indonesia Raya, saya nggak ngerti. Waktu lagu Indonesia Raya dinaikkan, saya bisa menangis. Saya bisa menangis. Saya ingat jati diri saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, saya harus menghargai bangsa dan negara kita. Menghargai jasa-jasa para pejuang kita. Sebagai kesimpulan, saya minta Bu Mega siap-siap. Kita harus berjuang, jangan takut dan tawar hati, tetaplah berjuang. Pantang mundur dengan teguh dan setia. Saat-saat ini berjuang kita bukan berjuang melawan penjajah, tetapi kita berjuang melawan dosa yang merintangi hidup kita. Melawan orang-orang yang ingin memberontak, mengganggu kehidupan rohani kita. Kita harus berjuang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa dunia gelap yang roh jahat. Karena mereka roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan itu tidak kelihatan. Perjuangan kita harus kita lebih tekun, rajin berdoa. Ajak pasanganmu, ajak istri, ajak suami, ajak pengurus kita sama-sama berdoa. Bersatu hati. Sehingga kita sama-sama menghargai bagaimana besar jasa daripada pejuang kita. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Saya ikut bersimpati kepada saudara-saudara saya yang ada di
Nusa Tenggara Timur yang saat ini mereka mengalami bencana, ada beberapa daerah di Sulawesi juga masih mereka belum pulih, ada mereka yang kebakaran. Mari kita naikkan penghormatan kita, bagaimana kita ada di negara ini karena jasa para peluang, para pahlawan yang ada dalam hidup kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri, saya minta multimedia akan mempersiapkan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Jadi kita masing-masing bawa bawa bendera kita masing-masing. Nanti Bu Mega akan memimpin kita di sini di depan dengan sikap hormat. Dengan sekolah minggu silakan ikut gabung semua dari kita anak-anak sekolah minggu masih ada di gini, minta tolong dicari dulu. Bu Mega silakan ke sini. Baik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya silakan kita semua menunjukkan sikap hormat dan sambil kita benar-benar menghargai perjuangan para pejuang. Saya undang dengan hormat kaum wanita untuk tampil ke depan. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian daripada kaum wanita tentang kesatuan. Dari Tuhan mengingatkan kita agar kita bersatu. Di dalam Injil Yohanes ingatkan agar kita bersatu.
bangkit berdiri sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dialah ini akan kita bersatu dalam hidup. Tangan rekan-rekan yang ada di sampingmu. Kita berdoa sama-sama. Firman-Nya berkata, dan bahkan Tuhan Yesus rindu semua daripada kita bersatu. Kenapa kita mesti bersatu? Biar orang tahu bahwa ada Yesus hidup di dalam hati kita. Mari kita buang segala pemberontakan. Kita setia dan tulus mengikut Tuhan Yesus. Pujian yang barusan kita naikkan mengingatkan kepada ini adalah pujian yang ditulis di dalam Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus rindu semua murid-muridnya bersatu. Dia rindu semua kita bersatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai saat ini Tuhan, di saat kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara kesatuan yang ada di mana kami menjadi warga negara, menjadi penduduk Pulau Bali Tuhan, agar kami senantiasa bersatu Tuhan, memperjuangkan kemerdekaan, agar kami bersatu Tuhan, agar kami tidak jatuh di dalam dosa yang sama Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di samping kami, yang kami tegang tangannya Tuhan. Persatukan roh hati kami Tuhan, sehingga Kristus itu terlihat daripada kami saling mengasihi mereka. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, pahlawan yang senantiasa setia saat menyertai kita adalah Engkau Tuhan Yesus. Dan bahkan sebagai seorang pahlawan Engkau ada di depan kami. Kami tidak sendiri berjuang. Engkau adalah Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Firman sudah disampaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan ucapan syukur kami. Memberikan persembahan kami dari apa yang sudah kami miliki, yang sudah Engkau berikan. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda setiap persembahan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan kami. Hai umat Tuhan, bersatulah. Bersatulah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Silakan, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan dipandu oleh Pak Abdi. Baik, terima kasih buat hambanya yang sudah memberitakan kebenaran pada pagi hari ini, dan kita sudah juga menyaksikan persembahan dari ibu-ibu GBT Bukit Iman, ya.
Sekali lagi ya, kita beri applause untuk semua tadi yang sudah tampil pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita sudah terima berkat bagian kita, berkat rohani, dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dengan kita iringi satu pujian, Lebih Dari Pemenang. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, boleh mari silakan berdiri. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Glory. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Haleluya, dan Tuhan akan membalas lipat kali ganda. Baik, kesempatan ini selanjutnya saya akan mengumumkan untuk info 1 pekan ke depan ya. Jadi untuk pagi ini tidak menampilkan dari multimedia ya, jadi saya bacakan saja ya. Pengumuman minggu ini ada ulang tahun ya. Oh, ini ulang tahun besok 17 Agustus ya. Yang ulang tahun
bangsa Indonesia. Saya kira ada ulang tahun. Kok ada kebetulan tanggal 17 Agustus ya. Tapi ya nanti makan-makan di rumahnya Pak Presiden. Umurnya 81 tahun ya besok yang berulang tahun. Baik, selanjutnya ulang tahun pernikahan tidak ada. Kemudian info tambahan lagi, tetap ibadah raya nanti Minggu tanggal 23 Agustus jam 8:30 di ballroom di tempat ini ya. Mengundang Bapak Ibu untuk kita beribadah kembali ya. Terus ada baptisan air. Pelaksanaan baptisan air untuk jemaat, bagi jemaat dan anak-anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun, baptisan akan diselenggarakan di bulan Agustus ini ya. Mungkin tanggalnya menyusul ya. Baik, itu saja yang boleh saya tambahkan ya. Jadi kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Dan saya persilakan berikan salam hangat, salam merdeka buat kanan kiri Bapak Ibu. Haleluya. Merdeka, Pak. Merdeka ya, selamat merdeka, selamat merdeka. Baik, saya mengundang hambanya untuk menutup dalam ibadah berkat. Oke, jadi untuk mengakhiri doa berkat pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan sering mendoakan Bapak Ibu setiap ulang tahun. Tapi saya undang semua ibu-ibu, terutama yang agak-agak kecil mungkin agak berdiri di depan, dengan segera mari kita bangkit ke panggung. Semua sambil saya koordinasi sama pemain musik, semua tidak ada yang terkecuali, semua ikut naik ke panggung ya, bawa benderanya masing-masing. Bagi bangsa kami berdiri. Kita naikkan semua. Saya akan ngambil video. Pujiannya itu bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Haleluya, kita ulang pujian ini bagi bangsa ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia.
kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami semua datang ke hadirat-Mu, membawa bangsa kami negara Republik Indonesia ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa yang besar ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang besar buat hidup kami. Dengan kami bersatu, orang-orang yang tadinya belum mengerti, belum percaya, tahu bahwa ada Kristus di dalam hidup kami. Ada Kristus di tengah-tengah bangsa kami karena umat Kristen bersatu, gereja-gereja bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu. Berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden kami yang terkasih Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran. Kau berkati jajaran para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim. Kau berkati orang-orang yang ada di kepemimpinan bangsa negara. Kau berkati Gubernur Bali Tuhan, Bapak Wayan Koster dan wakilnya Pak Giri Praste. Kau berkati Bupati Badung Pak Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar juga Tuhan Kau berkati. Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami lepaskan berkat buat orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dijauhkan dari pemberontakan, dijauhkan dari roh-roh nepotisme, korupsi. Semua disingkirkan, darah Yesus menghancurkannya. Bagi bangsa ini kami berdiri. Mulai saat ini kami akan senantiasa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami senantiasa berdoa buat Pulau Bali, buat para pemimpin yang ada di Pulau Bali. Kami senantiasa berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di Bali Tuhan, agar mereka bersatu Tuhan. Bergandengan tangan, sehingga dia melihat Kristus hidup dan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Infinity, ownernya Pak Gun sama Bu Merlin yang saat ini ada di Melbourne juga. Tuhan Kau berkati bersama anaknya, Rachel sama Jopian, Kau berkati mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, mulai saat ini kami tahu, Engkau adalah pahlawan yang senantiasa setia menyertai kami. Engkaulah Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut lagi Tuhan. Keadaan mungkin sulit Tuhan. Hati kami mungkin tidak baik, namun kami percaya Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami sepanjang hari-hari ke depan, sepanjang tahun-tahun ke depan, agar kami melangkah dengan pasti, karena Engkau Allah ada bersama-sama kami. Dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam masa depan kami, dalam hidup nikah kami serahkan semua ke dalam tangan. Engkau tak Allah yang berada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami dan bahkan menolong kami. Dan akan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan kami tidak berkekurangan Tuhan. Karena Engkau ada Allah bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah yang kami rasakan pada pagi hari ini. Biarlah mulai saat ini Roh-Mu menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Kami membawa kabar Kristus di tengah-tengah kami. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Memelihara kita semua, saat ini, esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang mau diberkati Tuhan sama kata-kata amin. Tetap diam di sana, kita akan foto bareng. Saya naikkan kursi buat Oma di depan.